عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani Allah wa iyyakum. Sebelum kita kembali melanjutkan untuk mengambil faedah dari surah Al-Fatihah, kita mencoba mengambil faedah dari sebuah doa yang ini pernah dipanjatkan oleh sang Khalilullah, Nabi kita, Nabi umat manusia, yang juga disebut dengan Abul Anbiya. Nabi siapa? Abul Anbiya. Nabi siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena beliau adalah seorang nabi, seorang rasul yang melahirkan nabi dan juga rasul yang terus keturunannya itu banyak yang akhirnya terpilih menjadi nabi dan rasul. Termasuk keturunan beliau adalah nabi kita Muhammad SAW dari jalur Ismail alaihissalam, yaitu yang diabadikan oleh Allah. Doa tersebut dalam surah Al-Baqarah di ayat 127. Dan sebetulnya ada lanjutannya, tapi kita akan cukupkan di beberapa kalimat doa beliau alaihissalam. Ketika beliau mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk membangun Ka'bah, maka sebetulnya cukuplah ketika perintah ini diberikan kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam bersama anaknya Ismail alaihissalam, yaitu untuk membangun, mendirikan Ka'bah yang itu nanti akan menjadi kiblat ya dari umat Islam seluruh dunia. Cukuplah ketika perintah itu diberikan kepada beliau alaihissalam, itu sudah merupakan keutamaan, kemuliaan, dan menunjukkan bahwa beliau adalah seorang manusia, hamba Allah yang sangat istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan termasuk beliau itu juga mendapatkan gelar Khalilullah, kekasih Allah. Khalil itu adalah sebuah sebutan, ungkapan ya kecintaan, tapi yang paling tinggi, ya itu adalah Khalilullah. Kalau sekedar kita mungkin sebutkan ya Habibi, ya Habibana dan seterusnya, maka yang seperti itu masih secara umum. Tapi ketika disebut dengan Khalil, maka itu menunjukkan kedekatan, keistimewaan dalam hubungan kecintaan atau kasih sayang. Dan ketika dinisbahkan rasa cinta ini, sayang ini kepada Allah, maka betapa kita sangat iri dengan kedudukan itu.
Khalilullah, sang kekasih Allah yang dikasihi dengan puncak kasih sayang. Masya Allah. Ditambah lagi dengan perintah yang istimewa, mendirikan Ka'bah. Apa yang kita ambil faedah? Ketika beliau alaihissalam bersama putranya, ya, jadi keduanya alaihi wassalam membangun Ka'bah, kemudian mereka berdua membaca sebuah doa. Apa doanya? Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim. Wahai Rabb kami, terimalah dari kami dari amal perbuatan yang kami telah lakukan. Innaka, sesungguhnya Engkau ya Allah, antas sami'ul 'alim, Engkau benar-benar zat yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Ketika seseorang meminta, berdoa, berarti dia merasakan bahwa dia belum mendapatkannya. Kalau ada anak kita datang kepada kita selaku ayahnya atau selaku ibunya, kemudian dia minta, Abi, Umi, Ayah, Bunda, saya minta uang saku, mau jajan. Berarti dia sudah punya atau belum? Sudah punya belum? Belum. Kalau sudah punya dia nggak minta. Paling bahasanya akan berubah. Abi, Umi minta tambahan uang saku. Berarti dia sudah punya uang saku, minta tambahan. Artinya ketika kita meminta, itu berarti belum kita miliki atau kita belum merasa yakin bahwa kita memilikinya. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga putranya Ismail alaihissalam meminta kepada Allah, wahai Rabb kami, terimalah amalan kami. Berarti apa yang ada di dalam kebatinan beliau? Ragu apakah amalannya diterima oleh Allah. Amalannya apa? Membangun Ka'bah. Masya Allah. Kita bangun masjid aja patungannya. Ya. Itu kadang kita sudah yakin betul sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita bangunnya hanya ikut sedikit saja. Ya, menyumbangkan hanya sebagian, mungkin sepersekian atau sekian persen dari keseluruhan total yang dibutuhkan dana untuk pembangunan masjid. Itu kadang dalam hati ini, subhanallah, apa, yakin sudah diterima, sudah terbayang dapat kaplingan istana di surga. Ya. Maka apa yang bisa kita ambil pelajaran? Ayo ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Hendaknya setiap diri ini, di setiap kita beramal, mau sebanyak apapun, sehebat apapun, sesering apapun, sebaik apapun kata kita atau kata orang lain, maka jangan pernah memastikan, apalagi sampai bangga diri, bahwa amalan soleh kita itu pasti mendapatkan nilai kesalehan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama di hadapan Rasulullah SAW, Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya karena ada sebuah ayat, yaitu sekelompok manusia dari kalangan orang-orang mukmin yang setiap kali dia beramal, maka dia bergetar hatinya, muncul rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai Aisyah punya prasangka buruk. Wahai Rasulullah, kok ada orang melakukan satu perbuatan, kemudian muncul rasa takut dalam dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah mereka mencuri, wahai Nabi? Apakah mereka minum khamr? Apakah mereka melakukan ini itu berupa maksiat? Tapi kemudian Nabi menjelaskan, tidak seperti itu wahai putri Abu Bakar, yaitu Aisyah radhiyallahu anha, itu adalah anak dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Bukan seperti itu. Nabi menjelaskan, mereka adalah orang-orang yang ketika beramal kesalehan, mereka berinfak, mereka melakukan salat, mereka membayar zakat, mereka berpuasa, namun dalam dirinya senantiasa diliputi dengan rasa takut jangan-jangan amalnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka muncul rasa takut. Bagaimana dengan Ramadan kita yang telah berlalu? Yakinkah kita Ramadan kita diterima?
Yang yakin semoga saja sesuai dengan keyakinan itu memang Allah terima. Tapi bagaimana ulama salaf terdahulu 6 bulan sebelum Ramadan berharap berdoa agar disampaikan dengan Ramadan. Saking rindunya, saking pahamnya, saking dia tamaknya untuk mendapatkan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. 6 bulan setelahnya apa yang dilakukan? Apakah langsung berpuas diri? Alhamdulillah, aku sudah selesai Ramadan. Alhamdulillah, aku pasti sudah diampuni Allah. Alhamdulillah, sudah dilipat gandakan pahalaku. Alhamdulillah, sudah dapat Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Apakah seperti itu? Para salaf memberikan contoh kepada kita. 6 bulan setelah Ramadan terus berharap, berdoa, menghibah kepada Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, saya tidak pernah yakin amalan Ramadan saya Engkau terima. Saya yakin masih banyak kekurangan dalam amal Ramadan kami. Maafkan, ampuni ya Allah dengan segala kekurangan yang walaupun remeh di matamu ya Allah, aku tetap berharap dengan harapan yang besar kepada Engkau, yang kecil, yang sedikit, yang remeh dari yang bisa aku lakukan melalui Ramadan. Terimalah ya Allah. Terimalah ya Allah. Dan itu selalu dipanjatkan, selalu dihadirkan dalam hati mereka para salafun saleh 6 bulan setelahnya. Sudah berlalu 1 bulan Ramadan kita? Sudah? Belum, hampir 1 bulan. Adakah kita setiap hari terus berdoa kepada Allah, ya Allah terimalah amal Ramadan saya. Ampunilah segala kelemahan, kelalaian, kekhilafan, kemalasan saya waktu Ramadan yang lalu ya Allah. Siang harinya ya Allah banyak aku lalai, malam harinya apalagi ya Allah. Ampuni ya Allah, sedikit yang bisa saya lakukan ya Allah. Terimalah ya Allah. Terus setiap hari 6 bulan terus berharap berdoa kepada Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Bahkan di bagian akhir dari doa Nabiullah Ibrahim di ayat 128 ditambah lagi dengan kalimat wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ada apa dengan Nabiullah Ibrahim dan Ismail alaihi wassalam? Kok masih juga memohon ampunan kepada Allah, bertaubat kepada Allah, memohon agar diberikan ampunan dan taubat. Ayo ikhwah, sebagus apapun amalan yang kita lakukan, kata kita atau kata orang tidak akan pernah bersih dari noda, celah, cacat dan kekurangan yang kadang kita sadar atau tidak sadar. Ada sebuah contoh dari kalangan salaf, digambarkan beliau itu orang yang senantiasa berusaha untuk mengikhlaskan setiap amal ibadahnya. Beliau termasuk yang punya semangat luar biasa, terutama diantaranya dalam sholat berjamaah, sehingga hampir-hampir tidak pernah ketinggalan dia dalam sholat berjamaah kecuali pasti di shaf yang pertama. Dan itu beliau jaga keikhlasannya terus, dan dia merasa alhamdulillah sudah bisa menjaga hatinya. Suatu ketika Allah takdirkan qaddarallahu wa ma syaa fa'al, pada saat itu karena ada satu dan lain hal dia terlambat sehingga tidaklah dia menjumpai shaf di dalam sholat itu, kecuali dia sudah tak kebagian tempat lagi di shaf yang pertama. Terpaksa dia harus di shaf yang kedua. Apa yang dia rasakan waktu itu? Waduh, kok saya di shaf yang kedua ya? Apa kata orang? Coba lihat, apa kata orang? Baru setelah itu dia menangis, sadar bahwa selama ini ternyata saya belum ikhlas. Apa buktinya? Begitu Allah memalingkan kepada sesuatu yang menurut pandangan orang itu akan turun, walaupun masih dalam hal yang baik, dia terpengaruh perasaannya, muncul rasa malu, bukan kepada Allah, tapi kepada manusia. Betapa sangat samarnya urusan ar-riya, sampai Nabi menggambarkan bagaikan seekor semut hitam
di atas batu yang hitam dalam gelapnya malam. Semut kecil, nyarinya susah, apalagi semut itu rata-rata bergerak terus, termasuk hewan yang rajin kerja. Hampir-hampir nggak pernah kita temukan semut itu mager, tahu mager, malas gerak, ya, dia gerak terus, ya, kecuali mungkin ratunya, ya, ratunya bekerja keras, ya, kecil, gerak terus. Ini saja sudah susah nyarinya, menemukannya susah, apalagi membuangnya, menyingkirkannya. Sudah begitu ada di atas batu hitam yang warnanya sama dengan tubuh dia, lebih sulit lagi menemukannya. Dia hitam, kecil, bergerak terus di atas batu hitam yang kalau kita tidak perhatikan dengan betul-betul tak bisa kita menemukan jangan-jangan di batu itu lagi ada semut atau tidak, karena warnanya sama. Ditambah lagi apa kata Nabi, dalam gelapnya malam. Jangankan semut hitam di atas batu hitam, yang warnanya putih pun akan menjadi hitam ketika gelap. Gak percaya? Ini kan ada yang bajunya putih, ada yang marun, ada yang biru, ya, ada juga yang hijau, ya. Lantainya juga putih. Coba matikan semua lampu, hitam semua. Artinya apa? Hampir-hampir mustahil seseorang mampu menemukan, mendeteksi adanya penyakit riak dalam dirinya. Hampir-hampir mustahil. Tapi apakah tidak mungkin? Mungkin. Bagi siapa? Bagi yang punya kesungguhan. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Siapa yang bersungguh-sungguh di atas jalan kami, kata Allah, pasti kami akan berikan banyak jalan, akan dimudahkan. Kuncinya sungguh-sungguh. Maka hanya orang yang punya kesungguhan untuk membersihkan hati dan niatannya yang akan Allah mudahkan untuk menggapai keikhlasan. Namun bagi mereka yang meremehkannya, wal'iyadzubillah, dia akan sulit untuk menemukan keikhlasan dalam dirinya. Ujian demi ujian akan terus datang. Maka tidak ada kata istirahat walaupun sedetik untuk terus memperbaiki hati atau niatan kita. Dan itu yang diungkapkan oleh Sufyan Ats-Tsauri, salah seorang Amirul Mukminin fil hadis di zaman beliau, bahkan banyak jadi rujukan sampai sekarang. Apa kata beliau? Kurang lebih tidak ada yang lebih menyibukkan diriku dibandingkan sibuknya diriku untuk memperbaiki hatiku. Ya. Ayolah rahimani Allah wa iyyakum. Maka mengambil faedah dari doa Nabiullah Ibrahim dan juga Ismail alaihi wassalam, hendaknya kita juga sering mengucapkan kalimat atau doa ini. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya. Jadi ketika akan sholat, kita takbiratul ihram, hadirkan dalam hati ini, ya Allah, terimalah. Maka saat itu segala sesuatu yang bisa merusak keikhlasan kita berupa riya, ujub, sum'ah, insya Allah akan Allah mudahkan kita untuk membersihkannya. Ketika saat itu kita sedang merasa ada yang melihat, kemudian kita bisikan dalam hati ini, ya Allah, terimalah salat saya. Saat itu kita akan fokus hanya memikirkan, hanya sibuk dengan pandangan pengawasan Allah kepada kita, nggak peduli dengan yang lain. Ya, semoga Allah memberikan hidayah, taufik inayahnya kepada kita, sehingga Allah pun menjadikan hati ini senantiasa ikhlas dalam setiap amalan, dan itu menjadikan sebab Allah menerima amalan kita. Amin ya rabbal alamin. Baik, itu mengambil faedah sebagai pembuka sekaligus mengawali, karena kita sudah cukup lama ya tidak jumpa. Semoga apa yang kita sampaikan ada manfaatnya bagi kami sendiri dan juga kita semua. Di pembahasan tentang mendulang faedah dari surah Al-Fatihah, kemarin kita baru sampai di ayat yang kedua, yaitu Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dan itu sudah kita ungkapkan, memutlakkan segala bentuk pujian hanya kepada Allah, sehingga pada saat lisan ini mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin,
maka saat itu kita sedang mensucikan Allah dari segala bentuk cacat dan celah zatnya, hukum-hukum atau syariatnya, dan juga takdirnya. Sehingga orang mengucapkan kalimat alhamdulillah, apalagi alhamdulillahirabbil alamin, pada saat dia tersandung kakinya kena batu, dia tidak akan menyalahkan siapa-siapa, bahkan dia memuji Allah. Minimalnya mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah, karena di setiap apa yang Allah tetapkan pasti itu ada hikmahnya. Sehingga dengan hikmah yang pasti Allah berikan itu kita bersyukur dan memuji Allah. Mudah diucapkan dengan lisan ini, tapi harus kita betul-betul berlatih untuk mengamalkannya. Kemudian ayat yang ketiga, Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim sering kita lihat di terjemahan itu diartikan yang maha pemurah lagi maha penyayang. Ada juga mengartikan maha pengasih lagi maha penyayang. Kita ambilkan dulu dari apa yang ditulis oleh Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau mengatakan bahwasanya Ar-Rahman adalah sifat bagi lafzul jalalah Allah. Artinya sifat ini dinisbahkan, dimiliki, disandarkan kepada Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana juga Ar-Rahim itu adalah sifat berikutnya. Ar-Rahman, Ar-Rahim itu adalah sifat bagi Allah Azza wa Jalla. Apa perbedaannya? Ar-Rahman artinya yang memiliki kasih sayang yang sangat luas, maha luas bahkan. Tidak ada kasih sayang yang lebih luas daripada kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun Ar-Rahim adalah yang mencurahkan kasih sayang. Yang pertama tadi apa? Memiliki kasih sayang. Itu Ar-Rahman. Adapun Ar-Rahim adalah yang mencurahkan kasih sayang. Ini pendapat Ibnu Utsaimin rahimahullah. Sehingga dikatakan oleh beliau Ar-Rahman adalah sifat. Ar-Rahman adalah sifat. Adapun Ar-Rahim adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ketika disebutkan Ar-Rahman saja bersendirian atau Ar-Rahim saja bersendirian, maka makna yang terkandung di dalamnya adalah saling melengkapi. Ketika disebutkan sendirian, maka dia punya makna sebagaimana Ar-Rahman punya makna Ar-Rahim, Ar-Rahim punya makna Ar-Rahman. Namun ketika dia disebutkan bersamaan, maka masing-masing memiliki makna yang tersendiri atau terpisah. Ya, sama seperti kalau kita ungkapkan Al-Islam dan Al-Iman, maka masing-masing mempunyai makna sendiri. Adapun ketika disebutkan sendirian masing-masingnya, ya, terpisah Al-Islam wal iman, maka masing-masing mewakili yang lainnya. Ya, semoga dipahami. Baik, barakallahu fikum. Nah, jadi itu penjelasan Al-Utsaimin. Bagaimana penjelasan kalau kita lihat di dalam Ibnu Katsir? Ayyuhal rahimani Allah wa iyyakum. Sebetulnya ini sudah dibahas kemarin saat kita membahas tentang basmalah, ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Kita tambahkan sedikit saja. Al-Qurtubi beliau mengatakan Allah menyifati dirinya dengan Ar-Rahman dan juga Ar-Rahim setelah sebelumnya disebutkan sifat Allah yang lain, yaitu apa? Rabbul Alamin. Kan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, baru kemudian Ar-Rahmanir Rahim. Maka sebelumnya yang disebut adalah Rabbul Alamin, sifat rububiyah Allah, baru kemudian disebutkan Ar-Rahman Ar-Rahim. Apa faedahnya? Kata Al-Qurtubi rahimahullah, untuk menyertai anjuran atau targhib setelah peringatan atau tarhib. Jadi ketika menyebutkan Rabbul Alamin, maka yang terbayang bagi kita maknanya, konsekuensinya adalah Allah Rabb semesta alam, yang menciptakan, yang memiliki, yang menguasai, yang mengatur, dan juga yang akan menguasai hari pembalasan. Gambaran kita apa? Awas, hati-hati dengan Allah.
Allah Maha menciptakan, Allah Maha memberi rezeki, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, yang mengatur alam semesta dan seterusnya, yang akan membangkitkan kembali seluruh makhluk manusia setelah kematiannya, yang akan menegakkan hisab di yaumil qiyamah dan seterusnya. Yang terbayang adalah rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian diimbangi di ayat berikutnya Ar-Rahman Ar-Rahim. Maha pemurah lagi maha penyayang. Sehingga orang yang pertama kali ditakut-takuti habis itu diberi kabar yang menyenangkan. Ini juga bagian dari menunjukkan betapa indahnya ya bahasa balaghah di dalam Al-Qur'an, sekaligus betapa ya sempurnanya segala sifat baik yang ada dalam diri Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagaimana dalam surat Al-Hijr di ayat 49 ayat 50, Nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim wa anna adabi huwal adabul alim. Kalau ini dibalik, yang pertama adalah apa? Tarhib dulu, yang menunjukkan sesuatu yang menimbulkan harapan, roja. Ya, adapun setelahnya baru disebutkan yang terkait dengan tarhib yang menunjukkan rasa takut, al-khauf kepada Allah. Nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim. Kabarkan kepada hamba-hambaku bahwa sesungguhnya akulah Allah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Maka ketika disebutkan Allah maha pengampun lagi maha penyayang, kita sebagai hamba Allah yang beriman tanpa keraguan, apa yang muncul? Harapan. Ya Allah, Engkau pengampun. Ya Allah, Engkau penyayang. Semoga kesalahanku, dosaku, ya, Engkau ampuni ya Allah. Semoga Engkau limpahkan rahmat kepadaku ya Allah. Harapan. Kemudian diikuti wa anna adabi huwal adabul alim. Dan sesungguhnya azabku adalah azab yang sangat pedih. Langsung yang muncul rasa takut. Ya Allah, lindungilah aku, jauhkanlah aku ya Allah dari azabmu yang sangat pedih. Ini adalah gaya bahasa yang ada dalam Al-Quran. Sebagaimana juga ada di dalam surah Al-An'am, yang tadi dalam surah Al-Hijr ayat 49-50. Kemudian ada juga dalam surah Al-An'am di ayat 165, Inna rabbaka sari'ul iqab wa innahu laghafurur rahim. Sesungguhnya Rabbmu adalah Rabb yang sangat cepat siksanya. Menumbuhkan apa ini? Rasa takut kepada Allah. Tapi kemudian diimbangi oleh Allah Subhanahu wa taala, wa innahu laghafurur rahim. Dan sesungguhnya Dia yaitu Allah benar-benar zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Ya. Coba lihat kalau kita jeli di dalam ya gaya bahasa dalam Al-Qur'an. Ketika Allah menjelaskan bahwasanya Allah maha cepat azabnya, itu menggunakan satu penekanan, inna, sesungguhnya. Ya. Namun ketika menjelaskan tentang bahwa Allah maha pengampun lagi maha penyayang, digunakan dua lapis penegasan penekanan. Apa itu? Yang pertama, wa innahu, dan sesungguhnya Dia yaitu Allah. Satu penekanan inna. Tapi ditambah lagi dengan satu lagi penekanan apa? Lam takkid, la ghafurun, benar-benar zat yang maha mengampuni lagi maha menyayang. Jadi sebetulnya mana lebih besar, harapan atau rasa takut? Harapan lebih besar. Ya. Dan itu banyak kita temukan di sekian banyak ketika menjelaskan tentang hal-hal yang terkait dengan ancaman siksa Allah, kemurkaan Allah, dengan hal-hal yang terkait dengan ampunan Allah, kasih sayang Allah, dan karunia Allah. Akan nampak di sana betapa Allah Subhanahu wa taala zat yang maha mengampuni dan juga menyayangi. Ya. Maka di sini tidak ada alasan bagi seseorang dari hamba Allah yang beriman untuk berputus asa dari ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, sebesar apapun, sesering apapun ketika kita terlanjur melakukan salah dan dosa atau kemaksiatan. Kemudian ayolah ikhwah, ada sebuah hadis yang Masya Allah
Ya. Hadis ini sahih di dalam kitab Sahih Muslim dan ini diriwayatkan dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, ini Masya Allah luar biasa. Lau ya'lamul mu'minu ma indallahi minal uqubah ma tami'a bi jannatihi ahadun. Seandainya seorang mukmin mengetahui, paham, yakin tentang siksaan yang ada di sisi Allah, niscaya tidak ada seorang pun yang akan punya harapan atau semangat untuk meraih surganya. Kenapa? Rasa-rasanya nggak mungkin selamat dari azab dan siksaan Allah. Ya, seandainya seorang mukmin, ini yang disebut adalah mukmin faham, yakin betapa luar biasanya uqubah, iqab ataupun azab di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka akan menjadikan kita hampir-hampir putus asa untuk selamat dari siksaan Allah untuk bisa masuk ke dalam surga. Sebaliknya kata Nabi SAW, walau ya'lamul kafir, seandainya orang-orang kafir itu mengetahui ma indallah, apa yang di sisi Allah, minar rahmah, dari rahmatnya, ma qanata min rahmatihi ahadun, maka tidak akan ada satupun di antara mereka dari orang-orang kafir itu. Berarti orang kafir apa nih maksudnya? Para pendosa, orang yang zalim, orang yang tersesat, orang yang jelas-jelas memiliki dosa besar, bahkan dosa besar yang paling besar. Seandainya mereka paham betapa luar biasanya rahmat Allah, ma qanata min rahmatihi ahadun, maka mereka tak ada satupun yang akan berputus asa dari rahmat Allah. Artinya apa? Akan selalu muncul harapan untuk mendapatkan ampunan Allah sebesar, sedahsyat apapun dosa maksiat yang terlanjur dia lakukan. Insya Allah luar biasa. Ya, inilah gambaran yang bisa kita ambil di dalam Ar-Rahman Ar-Rahim ketika dikaitkan dengan yang sebelumnya, sifat Allah ya Rabbul Alamin. Kemudian masuk di ayat yang keempat. Ya, kita bahas agak ringkas saja. Di ayat yang keempat di surah Al-Fatihah ya disebutkan Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Ada dua versi bacaan dan dua-duanya benar, ada sandaran pada riwayat Rasulullah SAW. Bacaan yang pertama, versi pertama, ma dengan memanjangkan ya di ma-nya, Maliki Yaumiddin. Kemudian bisa juga dibaca dengan dipendekkan di ma-nya, mim-nya, Maliki Yaumiddin. Apakah ada pertentangan? Tidak. Nanti kita jelaskan, justru saling melengkapi makna yang terkandung di dalamnya. Dan dua versi bacaan ini dua-duanya benar, ada riwayatnya. Ya. Jadi kalau ada kita yang baca dipanjangkan itu benar, sebagaimana ketika dipendekkan Maliki Yaumiddin jangan disalahkan. Karena sama-sama ada riwayat yang benar, yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam tafsir yang ditulis oleh Ibnu Utsaimin rahimahullah, Maliki Yaumiddin yang menguasai hari pembalasan. Maka kata-kata Malik ya itu bermakna adalah yang memiliki, yang menguasai, yang memiliki atau yang menguasai. Dan ini adalah juga di antara dari sekian banyak dari sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dari kata Malik. Adapun ada yang membedakan antara Malik pendek dengan Malik panjang, maka ada beberapa perbedaan. Ya. Beliau mengatakan di sini Maliki dibaca dengan dua bacaan, Maliki atau Maliki, maka itu maknanya jika disebut dengan Malik memanjangkan ma-nya, maka itu menunjukkan apa? Sifat yang memiliki.
Ya, Malik yang memiliki. Adapun ketika dibaca dengan dipandangkan Maliki Yaumiddin, itu bermakna yang menguasai. Diambil dari kata mulkun, ya, kerajaan. Dan ini ketika dipadukan akan menjadi kesempurnaan, memiliki sekaligus menguasai. Ada di antara, bukan di antara, semua kita dari makhluk Allah bisa memiliki, belum tentu menguasai. Punya mobil, beli dengan harga mahal, keluaran terbaru, serba otomatis. Begitu sampai di rumah diantar dari dealer, begitu turun bingung mau buka pintunya. Ini katanya milik siapa? Milik saya. Bisa buka pintu? Enggak. Loh, katanya miliknya. Tapi masa enggak bisa menguasai? Belajar dulu. Udah belajar, rupanya hanya separuh dari semua fitur canggih yang bisa dia lakukan. Ya, mungkin itu terlalu abstrak ya. Yang paling gampang, siapa yang belum pernah bermain atau menggunakan laptop? Nggak ada ya? Yang belum pernah? Udah pernah buka laptop? Nggak pernah? Oh belum, ntar lagi ya. Ketika kita buka laptop, misalkan di situ kan ada MS Office-nya, Microsoft Office, ada Word, ya, ada Excel, ada PowerPoint, dan yang lainnya nggak saya sebut. Kalau disebut yang lainnya pun saya nggak paham juga. Ya, anggaplah Excel saja, pengolah apa? Kata atau data, pengolah angka, itu luar biasa. Ya, kalau seandainya yang menemukan ini adalah seorang muslim, kemudian meniatkan temuannya ini adalah untuk kemaslahatan umat, Masya Allah, pahala dia itu akan mengalir sampai bila-bila. Ya, semoga Allah kasih hidayah kepada dia. Ya, ini luar biasa manfaatnya. Banyak yang bisa kita lakukan, namun ternyata sekian banyak orang yang punya laptop sekaligus sudah punya program itu terinstal di laptopnya, kadang bingung gimana caranya. Ya, saya masih ingat dulu ada kawan kami, seorang guru, awal-awal punya laptop, alhamdulillah sudah terbeli dan sah menjadi milik beliau. Bisa menghidupin, nggak bisa matikan. Serius, ini nggak ngapusi, nggak bohong saya. Kisah nyata. Akhirnya begitu sudah kerja, mengentri data, mau matikan bingung, dipanggillah salah satu dari anak muridnya. Nah, gimana nih cara matikannya? Tapi jangan ditanya sekarang alhamdulillah sudah mahir menggunakannya. Inilah kenyataan sifat yang melekat pada makhluk, pada manusia. Mungkin dia memiliki, tapi banyak yang walaupun memiliki tapi nggak menguasai. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala memiliki sekaligus menguasai. Ini menunjukkan kesempurnaan nama dan sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Dari sisi kata-kata Malik ataupun Maliki. Kemudian disandarkan dengan Yaumiddin. Apa itu Yaumiddin? Yaumiddin dari sekian tafsir, kalau kita baca apa adanya, Yaum artinya hari, Din artinya agama, ya. Berarti hari agama. Apa hari agama? Ya, baik, barakallahu fikum. Kita lihat penjelasan para ulama. Dikatakan bahwasanya yang dimaksud dengan Yaumuddin itu adalah hari pembalasan, hari kiamat. Maka ketika dikatakan Maliki Yaumiddin atau Maliki Yaumiddin, artinya Allah yang memiliki, Allah yang menguasai hari kiamat, hari pembalasan. Kemudian dia mengatakan, kok hanya dinisbahkan penguasaan, kepemilikan Allah atas alam ini, atas sesuatu itu hanya hari kiamat, hari pembalasan. Kenapa enggak disebutkan Maliki ad-dunya wa yaumiddin? Kenapa enggak disebut begitu? Sang penguasa, sang pemilik dari dunia dan juga hari kiamat atau hari akhirat, hari pembalasan. Kenapa enggak disebutkan begitu? Apakah artinya berarti Allah tidak berkuasa ketika dalam kehidupan dunia? Tidak. Karena dikatakan di ayat sebelumnya Rabbul Alamin. Apa artinya Rabbul Alamin?
yang menciptakan, yang menguasai, yang mengatur, yang memiliki, dan seterusnya dari alamin. Apa alam? Alam itu masiwallah, segala sesuatu selain Allah itu alam. Ya, jadi kalau dalam sudut pandang akidah, ilmu pengetahuan alam itu artinya segala dari selain Allah. Itu sudut pandang akidah. Tapi kalau dalam sudut pandang sains beda lagi. Coba kalau kita tanya guru sains, alam itu apa? Manusia, hewan atau binatang, kemudian tumbuh-tumbuhan, kemudian lingkungan sekitar, baik yang di air, daratan maupun yang di udara. Kalau kita tanya, ada bahas jin juga enggak? Enggak. Ada bahas malaikat? Enggak. Ada bahas surga neraka? Enggak. Tapi kalau kita bicara dari sudut pandang akidah, alam itu adalah masiwallah, segala sesuatu dari selain Allah. Ya. Nah, ketika disebutkan Rabbul Alamin, menguasai semuanya. Tapi kenapa di dalam ayat ini cuma disebut Maliki Yaumiddin, hanya disebutkan dinisbahkan kepada hari pembalasan. Ifatillah azani Allah wa iyyakum. Penjelasan agak panjang lebar, namun intinya begini. Dalam kehidupan dunia Allah masih berbagi kekuasaan ini. Ya enggak? Di dunia ini, ya, walaupun sifatnya nisbi, semu, masih berbagi kekuasaan dengan makhluknya. Ada yang jadi ketua RT, ya. Ada yang jadi ketua RW, ada yang jadi lurah, udah masuk. Ada yang jadi camat, ada yang bahkan juga menjadi pemimpin dari sebuah perusahaan. Ada lagi yang menjadi bahkan betul-betul dia menguasai pasar, preman pasar misalnya gitu. Bahkan ada yang betul-betul punya power, kekuasaan secara wilayah, ada juga punya kekuatan dalam arti fisiknya, punya tentara dan seterusnya. Allah masih berbagi sedikit dalam urusan kekuasaan itu kepada sebagian dari makhluknya ketika di dunia. Namun nanti ketika di akhirat tidak ada sama sekali. Tidak ada sama sekali. Sehingga kalau kita lihat dalam surah Mu'min atau Ghafir ayat 16 ada pertanyaan, limanil mulkul yaum? Milik siapakah kerajaan pada hari ini? Maka jawabannya cuma satu, lillahi al-wahidil al-qahhar. Semata-mata hanya milik Allah satu-satunya yang Maha Esa dan yang Maha memaksakan kehendaknya kepada siapapun. Sampai-sampai orang mau bicara saja, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Maaf. Di dalam surah An-Naba, wala yatakallamuna illa man adzina lahu rahman wa qala shawaba. Tidak ada yang sanggup bicara sepatah kata pun kecuali hanya yang Allah izinkan untuk bicara, dan tidak akan dia bicara kecuali benar, tak ada kedustaan. Ya, insyaallah kita lanjutkan setelah salat Isya. Ya, aku qali hada wa astaghfirullah li wa lakum. Wassallallahu ala Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ya ikhwan rahimanallah wa iyyakum. Di dalam surah Ghafir yang tadi kita sebutkan, atau disebut juga dengan surah Al-Mu'min. Nanti kalau disebutkan surah Ghafir, dicari di daftar isi nama surat tidak ketemu. Kadang ya menggunakan juga nama Al-Mu'min atau sebaliknya. Ya. Jadi Al-Mu'min, Ghafir,
Itu sama. Ayat 16. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan yang semakin menguatkan makna dari Maliki Yaumiddin. Limanil mulkul yawm lillahil wahidil qahhar. Bagaimana bahwasanya pada hari di mana nanti para manusia dikumpulkan setelah dia Allah wafatkan, Allah matikan semua, kemudian Allah bangkitkan kembali, kemudian dikumpulkan semua oleh Allah Subhanahu wa taala di hari dibangkitkan dan sekaligus di hari akan ditegakkan perhitungan amal, maka saat itu ditanyakan yang sebetulnya ini pertanyaan yang enggak butuh jawaban. Limanil mulkul yawm, milik siapakah kerajaan kekuasaan pada hari ini? Maka tidak lain bukan, jawabannya adalah lillah, milik Allah, al-wahid al-qahhar, zat yang maha esa satu-satunya, dan al-qahhar yang maha mampu untuk memaksakan dan tidak akan ada yang mampu untuk menyanggah atau membantahnya. Ini untuk menunjukkan betapa pada saat itu betul-betul kekuasaan Allah mutlak di tangannya. Tidak ada satupun dari makhluknya yang diberikan kekuasaan tersebut walaupun sedikit. Berbeda dengan ketika di kehidupan dunia. Masih ada lah dikasih. Walaupun sedikit, walaupun hanya ya enggak sejatinya begitu kekuasaan itu. Ya, seperti yang tadi kita contohkan, ada yang disebut dengan kepala daerah, kepala negara, ada disebut dengan pimpinan di sebuah lembaga, ada bahkan pemilik dari sebuah perusahaan, dan seterusnya. Yang kadang juga Allah berikan kekuatan secara fisik, yang dengan kekuatan secara fisik itu pun akhirnya dia bisa menguasai beberapa orang, seperti para preman di pasar atau di beberapa tempat, yang banyak juga orang yang akhirnya nggak berani membantah keinginannya, kemauannya, walaupun sebetulnya tidak dia meridhoinya. Itu ada di dunia. Itu pun nisbi, tidak pada hakikatnya. Namun ketika nanti di akhirat betul-betul sama sekali tidak ada. Ya, dalam surah An-Naba dijelaskan, yauma yaqumur ruhu wal malaikatu shaffa. Hari di mana ya berdiri tegak semua malaikat dan juga Jibril. Ar-Ruh di sini adalah malaikat Jibril. Yang mana semuanya la yatakallamun illa man adina lahu rahman wa qala shawaba. Tidak ada satupun dari para malaikat termasuk Jibril, malaikat yang paling mulia, dan seluruh dari makhluk yang Allah telah hadirkan kumpulkan di waktu itu, tidak ada satupun dari mereka yang bisa ngomong, bisa bicara, kecuali yang diizinkan oleh Allah. Kalau kita sekarang kan misalkan kita di masjid atau kita berada di kelas, apalagi ya sebagai guru, ya jangankan ya dibiarkan, disuruh diam aja kadang nggak mau diam juga. Atau kalau disuruh diam sekali, diam, nah kan diam sebentar aja, habis itu ngobrol lagi. Padahal kita tidak mengizinkan untuk misalkan murid kita atau kawan kita atau siapapun ketika bersama kita untuk bicara, tapi tetap saja kita tidak mampu menguasai mereka. Walaupun katanya gurunya guru yang garang, yang ditakuti muridnya, masih juga paling tidak sembunyi-sembunyi, bisik-bisik. Tidak bisa menguasai. Tapi pada hari itu la yatakallamuna illa man adina lahu rahman wa qala shawaba. Tidak ada yang berani, tidak ada yang bisa untuk berbicara kecuali hanya yang Allah berikan izin bagi dia berbicara. Kalaupun dia berbicara, tidak akan pernah ada kedustaan apa adanya,
kebenaran semata yang akan dia sampaikan. Masya Allah. Jadi bisa dibayangkan betapa pada hari itu betul-betul mutlak semuanya adalah genggaman dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka pada saat kita membaca kalimat Maliki Yaumiddin, bayangkan saat itu kita berada di hari tersebut dan seluruh dari makhluk Allah yang Allah hadirkan tidak ada satupun yang akan memiliki kekuatan kecuali semuanya kekuasaan, kepemilikan, kendali itu hanya ada pada Allah. Jika Allah menghendaki, Allah akan memberikan rahmat dan ampunan kepada kita. Alhamdulillah, kita mengharapkan itu. Namun jika Allah menghendaki, wal'iyadzubillah, Allah akan mengadab kita dan memurkai kita. Wal'iyadzubillah. Ayyuhal ikhwan rahimani Allah wa iyyakum. Kita lihat keterangan yang lain di dalam Ibnu Katsir ketika beliau menjelaskan, maka dikatakan bahwa Ibnu Abbas berkata dalam satu riwayat dari Ibnu Abi Hatim, hari pembalasan adalah hari perhitungan bagi semua makhluk. Sehingga ad-din di sini dinisbahkan adalah hari pembalasan. Dan juga itu disebut dengan hari kiamat. Mereka semuanya diberi balasan sesuai dengan amalnya. Dan tidak ada sedikit pun yang dizalimi. Apa maksud dizalimi? Harusnya baik tapi dicatat dibalas dengan buruk. Atau sebaliknya, harusnya buruk tapi dicatat baik dan dibalas dengan kebaikan. Tidak ada. Ya, semuanya betul-betul tegak keadilan Allah, tidak ada satupun yang terzalimi di sana. Ya, sehingga semuanya tidak ada yang tersembunyi. Sebagaimana kita sering membaca, "Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Sekecil apapun, ketika itu amal kebaikan pasti Allah akan tampakkan dan Allah akan berikan balasan berupa kebaikan. Sebaliknya sekecil apapun dari perbuatan keburukan, Allah pasti akan tampakkan dan pasti akan diberikan balasan yang setimpal. Ya, ini sudah dipastikan. Bahkan kalau kita lihat di dalam surah Al-Kahfi, di surah Al-Kahfi di ayat 49, bagaimana digambarkan setelah dikumpulkan semua manusia, ya, kemudian di sana Allah Subhanahu wa taala menyerahkan catatan amal. Wa yawma nusayyiru al-jibala wa tara al-ardha barizatan wa khasharnahum falam nughadir minhum ahada. Di hari di mana gunung-gunung diperjalankan oleh Allah dan engkau akan melihat bumi itu betul-betul telah diratakan, wa khasyarnahum, dan kemudian mereka umat manusia dikumpulkan, falam nughadir minhum ahada, tidak ada yang ketinggalan satu orang pun dari mereka. Kemudian mereka dikumpulkan, wa uridu ala rabbika saffan laqad ji'tumuna kama khalaqnakum awwala marrah. Kemudian mereka dihadirkan, mereka berbaris dan mereka dihadirkan di hadapan kami dan mereka hadir dalam keadaan kama khalaqnakum awwala marrah, sebagaimana kalian awal mula diciptakan. Apa itu? Telanjang, tidak bersendal, dan maaf belum dikhitan. Ya. Dan seterusnya sampailah kepada satu ayat di ayat 49. Apa Allah katakan? Wa wudi'al kitab, dan diletakkan, dihamparkan kitab catatan amal, fataral mujrimin, maka engkau wahai Muhammad SAW akan melihat orang-orang yang suka berbuat kerusakan itu, berbuat dosa, musyfiqina mimma fi, mereka sangat ketakutan dengan apa yang ada di dalam catatan amalnya, wa yaqulun, dan mereka berteriak, ya wailatana, duhai celaka kami, ma li hadzal kitab,
kitab apakah ini? La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha, yang tidak tertinggal sedikit pun, yang kecilnya maupun yang besarnya, dan semuanya dicatat di dalamnya. Wa wajadu ma amilu hadira, dan kami temukan semua yang diamalkan ketika dalam kehidupan dunia, semua betul-betul dihadirkan, dicatat di sana. Dan Allah mengatakan, wala yazlimu rabbuka ahada, dan sama sekali Rabb kamu tidak berbuat zalim terhadap siapapun. Ya, sehingga ada juga riwayat yang menjelaskan tentang disebut dengan hadis bitoqah kartu. Dalam hadis bitoqah ini bagaimana digambarkan nanti di hari perhitungan amal, ya, maka dihadapkan kepada seorang hamba yang banyak melakukan dosa dan maksiat. Catatan amalnya itu, ya, digambarkan berapa? 90 atau 99 gulung. Yang setiap satu gulungan itu ketika dibuka maka akan sepanjang sejauh mata memandang. Semua tercatat di situ. Dan itu ada 99. Sama sekali tidak ada yang terlewat sedikit pun. Kemudian ditanya, dari semua yang sudah tercatat dari amal yang pernah engkau lakukan, adakah yang salah catat malaikatku? Itu kasarannya begitu bahasa bebasnya. Apakah ada kesalahan pencatatan? Kamu berbuat baik ditulis buruk, kamu berbuat buruk ditulis baik, atau kamu tidak berbuat tapi ditulis kamu berbuat, atau kamu sudah berbuat tapi ditulis kamu belum melakukannya? Ada? Tidak, wahai Nabi. Tidak, wahai Allah Subhanahu wa taala. Semua yang tercatat, tidak ada yang diingkari. Ya, sudahlah, orang ini putus asa. Bahasa kita udahlah, celaka sudah saya. Tak selamat saya dari kemurkaan dan Allah Subhanahu wa taala. Namun kemudian Allah mengatakan masih ada satu kartu. Yang tadi gulungan, yang ketika dibuka sepanjang mata memandang, satu gulungan. Kalau 99 gulungan, maka sebanyak apa kita tak bisa bayangkan. Kemudian Allah mengatakan masih punya satu kartu kecil. Sampai orang ini, seorang hamba Allah ini mengatakan, ya Allah, wahai Allah, apa yang bisa aku dapatkan manfaat dari sebuah kartu yang kecil dibandingkan dengan sekian banyak catatan buruk saya? Apa kata Allah? Sungguh hari ini kamu tidak akan dizalimi sedikit pun. Maka kemudian gulungan yang banyak catatan kejelekan ini diletakkan di satu timbangan, kemudian satu kartu itu diletakkan di timbangan, di daun timbangan yang lain. Ternyata satu kartu atau bitoqah itu lebih berat daripada seluruh catatan amal buruk yang 99 gulungan tadi. Apa itu yang ada di dalamnya? Kalimat la ilaha illallah. Ini termasuk yang menjelaskan bagaimana keutamaan tauhid. Ya, tentu pembahasan ini pembahasan akidah, mungkin akan disampaikan oleh Ustaz yang lain atau di waktu yang lain. Yang ingin kita ambil faedah dari kisah ini adalah ikhwah, tidak ada sedikit pun yang tertinggal di hari pembalasan amal itu, semuanya betul-betul tercatat. Semuanya tercatat, tidak ada yang tertinggal, dan semuanya betul-betul nyata sesuai dengan apa yang pernah dilakukan oleh manusia, dan itu bagi Allah mudah. Itulah hari yang disebut dengan Yaumuddin, hari pembalasan. Ya, ayyuhal ikhwan rahimani Allah wa iyyakum. Kemudian dijelaskan juga oleh Ibnu Katsir di dalam tafsirnya, dikatakan bahwasanya raja yang hakiki hanyalah Allah. Allah berfirman, huwallah, dialah Allah alladzi la ilaha illahu al-maliku al-quddusu as-salam. Dialah Allah yang tidak ada
ilah, tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar melainkan hanya Dia. Dialah Raja, Dialah yang Maha Suci, Dialah yang Maha Sejahtera. Al-Hasyr ayat 23. Kemudian di dalam kitab As-Sahihain Al-Bukhari dan Muslim diriwayatkan dalam sebuah hadis marfu' dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan akhna'us min indallahi rajulun tasamma bimalikil amlak wala malika illallah. Nanti ya dikatakan di hari perhitungan amal di Yaumiddin nanti, sebagaimana riwayat yang barusan kita bacakan, ya Nabi mengatakan julukan yang paling hina, akhna'us min, seburuk-buruk julukan di sisi Allah adalah seseorang yang menjuluki dirinya Malikul Amlak. Apa itu? Raja di raja. Ya, mungkin saking dia itu memiliki ya pengaruh yang luar biasa, kekuasaan yang luar biasa, kekayaan yang luar biasa, bala tentara yang hebat. Ya, dia merasa dirinya adalah apa istilahnya? Adidaya, yang memiliki power, yang mampu mengendalikan dunia. Kalau di sini menggunakan istilah Malikil atau Maliku al-Amlak, rajanya para raja, raja di raja. Maka justru itu dikatakan oleh Nabi SAW, itu adalah sebutan, itu adalah gelar yang paling hina. Kenapa? Karena tidak ada raja yang sebenarnya kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kok bisa begitu ya? Sama seperti ini. Kalau ada seorang anak kecil, maaf, ini perumpamaan, jangan kemudian dikaitkan dengan si A si B, jangan. Misalkan ada anak kecil, anaknya kecil, bodinya, badannya kecil, tenaganya juga lemah, sakit-sakitan, maaf, berdiri saja gemeteran, mau ngangkat batu atau kayu itu juga gemeteran. Kemudian dia datang ke pasar, ya, di hadapan orang yang gede-gede, bahkan banyak preman yang kekar-kekar, kemudian berbual-bual, "Woi kalian, ya, maju sini, akan aku kalahkan semua kalian karena aku orang yang sangat kuat." Kira-kira orang nengok itu takut atau ketawa? Pasti semua orang menyemoohnya. Kamu siapa? Berdiri saja gemeteran, angkat kayu kecil aja hampir-hampir tidak kuat. Ya, lemah seperti itu. Jangankan kamu melawan banyak orang, satu orang, jangankan yang paling besar atau yang kokoh, yang kecil saja seumuran dengan kamu, kamu nggak akan sanggup melawannya. Kok kamu bilang saya paling hebat, saya paling kuat, saya akan kalahkan kalian semua? Maka pasti orang mengatakan betapa bodohnya kamu, betapa dungunya kamu, betapa akalmu sudah kebalik, keblinger, ya. Seperti itulah ungkapan ketika tidak mengetahui, tidak mendudukkan jati dirinya pada kedudukannya. Ya, ya sama anak kecil pakai baju kebesaran. Memang ukurannya kebesaran. Maka apa kata kita? Ini anak aneh. Ketawa gitu. Bukan malah hebat. Gara-gara dia pakai baju itu malah dianya nggak nampak. Yang nampak cuma bajunya. Ayo baru kalau gitu. Ya, apalagi ketika kalau tadi hanya dibandingkan makhluk dengan sesama makhluk, manusia yang kecil, ya, yang lemah dengan manusia yang lain yang lebih kuat, jumlahnya banyak, itu saja dari ketawain orang. Ini membandingkan makhluk manusia dengan Rabbul Alamin, apa enggak hina? Makanya kalau ada yang mengaku dirinya hebat, mengaku dirinya luar biasa, ya, ketahuilah sesungguhnya yang namanya Malik, raja yang hakiki, penguasa dan pemilik yang sebenarnya itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga saat kita membaca Maliki Yaumiddin, saat itu runtuhlah segala kepungahan, keangkuhan, kesombongan pada diri dalam hati ini seharusnya. Karena tidak ada yang punya
memiliki segala sesuatu dan menguasai segala sesuatu kecuali hanya Allah satu-satunya. Dalam sebuah kitab yang sama, ya, yaitu As-Sahihain, yang diriwayatkan dari Abu Hurairah dari Rasulullah SAW, Nabi SAW bersabda, "Yaqbidullahu al-ardha wa yaqwi as-samaa'a bi yaminihi, thumma yaqul ana al-malik, aina mulukul ardh, aina al-jabbarun, aina al-mutakabbirun." Pada hari kiamat nanti Allah Subhanahu wa taala akan menggenggam bumi, melipat langit dengan tangan kanannya. Bumi digenggam oleh Allah, langit dilipat oleh Allah dengan tangan kanannya, kemudian berfirman mengatakan, di manakah para raja-raja yang ada di bumi? Di manakah mereka yang merasa hebat? Di manakah mereka orang-orang yang sombong? Dan tidak ada yang berani mengangkat wajahnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana juga yang tadi kita sebutkan dalam surah Ghafir atau surah Al-Mu'min ayat 16, "Limanil mulkul yawm lillahil wahidul qahhar." Pada hari ini siapakah yang berkuasa? Maka jawabannya hanya satu. Sang penguasa sejati hanyalah satu, yaitu Allah yang Maha Esa dan Maha mengalahkan siapapun. Adapun raja-raja atau sebutan-sebutan, ya, yang menggunakan istilah yang sama disebut Malik, ya, atau raja, ketika ada di muka bumi itu sesungguhnya hanya majasi saja, kiasan saja, dan itu memang digunakan kalimat itu. Di antaranya kita lihat di dalam surah Al-Baqarah ayat 247, "Innallaha qad ba'atsa lakum Taluta malika." Ya, dikisahkan bagaimana Allah mengatakan sesungguhnya Allah telah mengangkat Talut menjadi raja bagi kalian. Menggunakan juga kalimat Malik, raja. Ya. Namun sekali lagi itu hanya nisbi saja, kiasan semata. Dan itu terjadi di dunia. Adapun di akhirat sama sekali tidak ada Allah berikan sedikit pun kepada selain Allah kekuasaan. Sebagaimana juga ada dalam surah Al-Kahfi, "Wa kana wara'ahu malik." Di hadapan mereka ada seorang raja, atau di belakang mereka ada seorang raja. Ini adalah menggambarkan atau mengisahkan ketika, ya, perjalanan Nabi Musa alaihissalam bersama Khidir alaihissalam. Salah satunya adalah bagaimana ketika bertemu di tepi lautan atau di pantai ada perahu. Perahunya masih bagus, tiba-tiba dirusak ataupun dilubangi sedikit oleh Khidir. Maka Nabi Musa protes, "Bagaimana Anda ini? Kenapa Anda berbuat itu? Memang salah apa sang pemilik dari perahu ini?" Tapi waktu itu belum mau untuk menjelaskannya. Ternyata penjelasannya setelah di akhir pertemuan mereka berdua alaihi wassalam, ya, dijelaskan bahwa di belakang mereka ada penguasa. Makanya sebutan Malik di sini para raja atau penguasa yang mereka punya kebiasaan mengambil perahu-perahu milik rakyatnya yang masih bagus. Jadi harapannya apa? Kalau ada cacat sedikit, lubang sedikit, gak akan diambil, tapi masih bisa diperbaiki. Mana lebih baik, kehilangan perahu atau memperbaiki dikit dari kerusakan ringan? Tentu lebih baik adalah perahunya tetap ada, gak hilang, hanya rusak kecil bisa diperbaiki dan masih bisa dia miliki dan dia gunakan. Ya, tayyib, barakallahu fikum. Itu juga sebutan Malik. Namun sekali lagi itu hanya majasi ketika di dunia. Sebagaimana juga disebutkan dalam surah Al-Maidah ayat 20, "Idz ja'ala fikum anbiya'a wa ja'alakum muluka." Dan ketika dia, yaitu Allah, mengangkat nabi-nabi di antara kalian
kemudian menjadikan kalian orang-orang yang merdeka. Loh, kata rajanya mana? Kok terjemahnya merdeka? Ya, mulukan. Kalau kita terjemahkan apa adanya, itu artinya ya para raja-raja kan gitu. Menjadikan kalian menjadi raja-raja, penguasa-penguasa, ada yang raja di wilayah A, wilayah B dan seterusnya. Ya. Namun ketika kita lihat dalam beberapa tafsir, beberapa terjemahan, ya, itu rata-rata yang kami temukan semua memaknainya, mengartikan adalah merdeka. Kenapa diartikan merdeka? Ya, merdeka artinya dia bisa mengendalikan, menguasai dirinya sendiri. Tidak dalam kondisi dia dikuasai, dijajah, sehingga dia terpaksa melakukan sesuatu yang bukan kemauannya. Ini diantara yang bisa kita ambil faedah dari bagaimana ketika dijelaskan. Ya, tayyib. Kemudian di Sahih Muslim dan juga Al-Bukhari disebutkan sebuah hadis, ini kembali masih mengambil dari kata-kata Malik. Ternyata juga digunakan ya ketika di dunia, dan itu dinisbahkan kepada makhluk atau manusia. Mathalul muluki 'alal asirrah, seperti raja-raja di atas singgasana. Ini adalah riwayat dalam Muslim dan juga Al-Bukhari. Ada juga ini dari An-Nasa'i, dan bisa dilihat juga di dalam kitab Fathul Bari. Seperti raja-raja di atas singgasana. Maka kalimatnya sekali lagi menggunakan kata-kata al-muluk, jamak dari al-malik, penguasa, raja. Ini juga digunakan dan dinisbahkan kepada makhluk, kepada manusia. Namun sekali lagi itu adalah yang pertama majazi, kiasan semata, bukan raja yang hakiki. Yang kedua itu untuk menunjukkan bahwa ketika di dunia Allah masih berbagi, artinya memberi kesempatan di antara makhluknya, di antara hamba-hambanya untuk merasakan walaupun secara nisbi, secara parsial kekuasaan, ya. Dan nanti di akhirat sama sekali tidak diberikan, mutlak semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat ikhwah, itu dari kata Malik. Penjelasan dari Ibnu Katsir kita tambahkan, ya, sekaligus ini bagian akhir dari pembahasan malam ini. Ad-din ketika disebut Maliki Yaumiddin, yang menguasai, yang memiliki, ya, Yaumuddin, hari ad-din, maka di sini diartikan artinya hari pembalasan, hari perhitungan. Dan ternyata kalimat ini, din, atau yang dirumuskan atau asal usulnya dari kata yang sama, itu juga digunakan di ayat yang lain dengan makna yang artinya adalah hisab, perhitungan. Di antaranya di dalam surah An-Nur ayat 25, yauma idzin yuwaffihimullahu dinahumul haqq. Di hari itu Allah akan memberi mereka balasan yang setimpal menurut semestinya, yang seharusnya. An-Nur 25. Sekali lagi digunakan kata-kata dinahum, balasan yang hak, dinahumul hak, balasan yang setimpal. Berarti kalimat din juga diartikan sebagai balasan atau perhitungan, ya. Sebagaimana juga ada di dalam surah As-Saffat ayat 53. Ada kalimat a-inna lamadinun. Apakah sesungguhnya kita benar-benar akan dibangkitkan untuk diberi pembalasan? Juga menggunakan kata-kata din. Ya. Sebagaimana juga dalam sebuah hadis, Nabi SAW bersabda, al-kayyisu, orang yang cerdas lagi kuat, al-kayyis, yaitu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut.
Ini hadis ini Masya Allah. Jadi orang cerdas itu tidak seperti ya dalam pikiran, dalam kesimpulan, dalam mindset kebanyakan manusia. Nabi mengatakan al-kayyisu, orang cerdas, orang kuat itu adalah mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang senantiasa menghitung-hitung diri, mengoreksi diri, muhasabah diri, dan beramal untuk kehidupan setelah kematian. Itu orang cerdas. Ya, jadi kita apakah sudah cerdas atau belum? Ini tolak ukurnya. Nah, kita ambil faedah terkait pembahasan kita. Sekali lagi digunakan kata-kata dana. Itu sama urutan asal usul katanya sama. Artinya apa diartikan? Senantiasa bermuhasabah, menghitung-hitung ya dirinya sendiri. Ya. Nah, faedah yang kita ambil ternyata sekali lagi kalau kita ingin menjadi orang yang cerdas, hendaknya rajin-rajinlah muhasabah, rajin-rajinlah introspeksi diri, kemudian banyaklah beramal untuk kehidupan setelah kematian. Sedikit ngambil faedah dari kalimat beramal untuk kehidupan setelah kematian. Sebisa mungkin kita mohon kepada Allah pertolongannya, ya, dan semoga Allah mudahkan. Apapun yang kita lakukan sebisa mungkin hendaknya betul-betul yang akan memberikan manfaat bagi kehidupan setelah kematian. Apa saja, baik itu kaitannya dengan tubuh ini, dari ujung rambut sampai ujung kaki, hendaknya semuanya itu gimana caranya memberi manfaat untuk kehidupan kita setelah kematian. Kalau lihat sesuatu yang aman untuk kehidupan akhirat kita. Kalau bicaralah dengan sesuatu yang akan memberikan manfaat untuk kehidupan akhirat kita, bukan sebaliknya yang justru akan menimbulkan mudarat bagi kehidupan akhirat kita. Punya tangan, punya kaki, punya pendengaran, belum lagi dengan apa yang Allah titipkan, pakaian, kendaraan, rumah, jabatan, duit, baik yang di dompet, di saku, di ATM, atau dalam piutang, atau masih bentuk aset, apapun, gimana caranya itu akan memberikan manfaat untuk kehidupan kita setelah kematian. Ya, jadi kalau punya duit 100.000, ya, gimana biar bermanfaat untuk kehidupan akhirat? Gunakan untuk hal yang Allah ridho. Baik itu yang kaitannya dengan yang Allah wajibkan maupun yang hukumnya sunnah. Ya, kalau ada dua pilihan 100.000 belanja untuk ini hukumnya wajib, belanja di sini sunnah, mana yang kita pilih? Yang wajib. Ya, 100.000 anak butuh makan, nggak ada duit lain. Ini mau nyumbang masjid, masih ada orang lain yang nyumbang dan belum mendesak. Sementara ini sudah kelaparan, mana kita belanjakan untuk yang wajib dulu. Dan yakinlah ini yang lebih utama di sisi Allah. Tapi kalau seandainya kita punya untuk ini sudah tercukupi kebutuhan, sementara kita masih punya sisa, jangan terlalu lama disimpan. Kan kita itu sukanya kalau nengok saldo masih gede, ya, nolnya masih panjang, ada angkanya di depan. Jangan nol saja, depannya nggak ada angkanya kan. Kita senang kali kan nengok saldo, masya Allah masih besar. Jangan senang dulu, itu belum milik kita, belum jelas. Jangan-jangan milik siapa? Milik maling, jangan-jangan dibobol ATM kita misalnya. Waliyadzubillah. Jangan-jangan juga milik orang-orang yang menipu kita, transaksi ini investasi bodong rupanya. Ya,
Tapi begitu kita punya dana, jelas oh ini untuk ini jelas manfaatnya, nggak usah ditunda, langsung bayar, langsung transfer. Sementara saat itu kita yakin ini jelas manfaatnya, memberikan manfaat untuk agama kita, kehidupan setelah kematian kita, jangan ragu, jangan tunda, keburu mati atau keburu berubah hati kita. Ya, ini ngambil faedah sedikit saja. Gimana caranya agar apapun yang Allah titipkan pada diri ini memberi manfaat untuk kehidupan setelah kematian kita. Arti dana nafsah, koreksi diri, ini juga bisa dilihat dalam perkataan Umar Ibn Khattab yang sangat terkenal. Dalam riwayat di dalam Musannaf Ibni Abi Syaibah. Ya. Apa kata Umar? Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, wazinu anfusikum qabla an tuzanun, wa tahabbu wa ta'ahabu lil 'ardil akbar 'ala man la takhfa 'alaihi a'malakum. Kemudian Umar menyebutkan ayat di dalam surah Al-Haqq ayat 18, yauma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Umar alaihissalam ketika menjelaskan atau ketika memahami dari apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW dan juga beberapa ayat yang menggunakan kata-kata din dan madinu dan seterusnya, beliau mengatakan hasibu anfusakum, hitung-hitunglah, hisablah diri kalian sendiri sebelum engkau nanti dihisab. Kapan? Di hari yaumul hisab, hari diperhitungkan amal atau yaumuddin. Wazinu anfusikum, timbanglah diri kalian qabla an tuzanu, sebelum engkau nanti ditimbang. Ini juga sekaligus menjelaskan keimanan terhadap yang namanya al-mizan. Al-mizan timbangan. Yang tadi kita sudah contohkan di hadis bitaqah, semakin menguatkan bahwa timbangan itu ada al-mizan, dan itu ya kita nggak bisa gambarkan, maaf. Ada dua tempat untuk mengukur mana yang lebih berat. Kalau tadi ada gulungan amal keburukan, kemudian satu kartu atau bitaqah kalimat la ilaha illallah. Ini menunjukkan ada mizan dan dia ada dua sisi. Ya. Kemudian perkataan Umar, wa ta'ahhabu lil 'ardil akbar, dan bersiap-siaplah kalian untuk menghadapi hari yang besar, ya, yaitu hari ketika diperlihatkan pada setiap orang itu amalan-amalannya, dan tidak ada yang tersembunyi sedikit pun amalan-amalan dari pandangan, dari pengetahuan, dari penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikutipkan oleh beliau Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sebuah ayat, yauma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Pada hari itu kamu dihadapkan kepada Rabb-Mu, tidak ada sesuatu pun dari keadaanmu yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yaumul hisab, dalam ayat yang lain digambarkan bahwa barang siapa dihisab, man husiba udhiba. Siapa yang dihisab, dia akan merasakan sedang diazab. Ya, jangankan nanti di akhirat, di dunia saja, kalau bahasa umumnya apa itu? Diaudit. Ya, ada kawan kami pernah menjadi bendahara panitia lelang di sebuah institusi dinas pemerintahan. Apa kata beliau saat diaudit? Ustaz, menggigil saya, Ustaz. Takut, khawatir, bukan karena dia melakukan kesalahan dengan sengaja, dia khawatir ada kesalahan secara administratif atau yang semisalnya, yang itu menjadikan sebab dia akan tertuduh melakukan kesalahan
dan ketika itu terjadi sudahlah, nggak bisa dibayangkan akibatnya. Jatuhnya harga diri, kehormatan, dan itu tidak hanya diri secara pribadi, tapi juga keluarganya, belum lagi yang sifatnya materi, belum lagi kaitannya dengan jabatannya, dan seterusnya dan seterusnya. Itu masih di dunia, di audit, menggigil. Man husiba udhiba. Siapa yang dihisab, dia akan merasakan dirinya diazab. Apatah lagi di yaumil hisab. Maka di antara doa yang diajarkan kepada kita adalah Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisablah diri ini dengan hisab yang mudah. Apa itu hisab yang mudah? Ketika ditemukan kebaikan, ya Allah sempurnakan balasan kebaikan itu. Ketika dalam hisab itu ditemukan kezaliman, kesalahan kita, dosa kita, dan itu pasti ada. Ya Allah, semoga Engkau berikan rahmat, semoga Engkau memberikan ampunan. Ya. Allahumma hasibni atau hasibna hisaban yasira. Ya Allah, hisablah kami dengan hisab yang ringan, yang mudah. Ayolah ikhwan rahimani Allah wa iyyakum. Itulah di antara yang bisa kami sampaikan terkait dengan ayat ketiga dan keempat dari surah Al-Fatihah. Intinya Ar-Rahman Ar-Rahim, senantiasa jaga, jangan pernah hilang harapan kita atas kemaha rahman dan rahimnya Allah. Jangan pernah kita putus asa dari rahmat dan karunia serta ampunan Allah. Seberapapun sering dan banyak kita terlanjur melakukan kezaliman dan dosa, asal kita mau kembali kepada Allah, Allah pasti akan memberikan ampunan dan merahmati kita. Maliki yaumiddin, hendaknya kita yakini nanti di hari perhitungan amal tidak ada yang mampu dan memiliki kekuasaan sedikit pun, karena semua kekuatan, semua kekuasaan itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sekedar berbicara saja tidak akan bisa kecuali hanya ketika Allah berikan izin kepadanya, dan itu pun dia tidak akan bicara kecuali benar atau jujur semata. Kita mohon kepada Allah, semoga Allah menyelamatkan kita dari sebuah hisab yang berat, dan semoga Allah meringankan hisab kita nanti di akhirat. Semoga Allah mengampuni dosa dan kesalahan kita. Semoga Allah menerima amal kesalehan kita. Semoga Allah melimpahkan ridho, karunia, nikmat dan surganya. Semoga Allah menjauhkan kita dari kemurkaannya dan juga azab serta nerakanya. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas salah dan khilaf. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.